Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Saprilia Kevin Laswati dengan NIM 2019-210002. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi kelompok rujukan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kelompok. Jadi, kelompok secara sederhana didefinisikan sebagai kumpulan dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, di dalam suatu kelompok akan terjadi interaksi antar anggotanya. Artinya, hubungan sosial yang terjadi di antara anggota kelompok saling mempengaruhi. Nah, contohnya itu seperti Amir yang tergabung di dalam kelompok penghobi pembaca komik yang kelompoknya itu senang minum kopi di kedai kopi komik-komik baru. Nah, maka hal ini akan mempengaruhi anggota yang lain. Nah, selain itu, contohnya itu Rudi, yaitu kawannya Amir, misalnya datang ke sana karena juga ingin diskusi mengenai komik baru. Nah, interaksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yaitu merupakan tujuan yang disepakati dan ingin dicapai oleh semua kelompok tersebut. Nah, mereka itu memiliki komitmen untuk mencapai tujuan bersama karena di antara mereka terdapat kesamaan tujuan. Jadi, misalnya baik Amir maupun Rudi itu sama-sama penggemar kopi atau karena keduanya mempunyai tujuan bersama untuk menjadikan semua anggota kelompoknya sebagai orang-orang yang bergaya hidup tertentu. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kelompok acuan. Nah, di antara berbagai kelompok yang ada di masyarakat, bentuk kelompok yang mempunyai relevansi dengan perilaku konsumen adalah kelompok acuan. Kelompok acuan merupakan individu atau kelompok yang dijadikan rujukan yang mempunyai pengaruh nyata bagi individu. Konsumen yang mengacu perilakunya pada kelompok rujukan tertentu belum tentu menjadi anggota kelompok itu. Nah, contoh simpelnya itu seperti sekelompok anak muda yang penampilannya atau gayanya itu menirukan grup band ungu atau grup band yang lain yang menjadi idola kelompok remaja tersebut. Nah, tidak berarti bahwa mereka itu harus menjadi anggota kelompok dari grup band tersebut. Nah, contoh lainnya itu seperti seorang wanita muslim ketika bulan Ramadan itu kan pasti antusias untuk pergi ke toko busana muslim untuk mencari model-model kerudung yang terbaru supaya bisa meniru cara berkerudung seperti artis yang mereka idolakan. Nah, berikutnya yaitu ada jenis kelompok berdasarkan pengelompokannya. Jadi kelompok acuan ini bisa bersifat formal, informal, dan dapat berupa kelompok primer maupun sekunder atau keanggotaan dan kelompok aspirasional. Nah, yang pertama itu ada menurut intensitas interaksi dan kedekatan. Nah, ditinjau dari intensitas dan kedekatan hubungan di antara anggota kelompok itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok primer dan juga kelompok sekunder. Nah, untuk kelompok primer adalah kelompok yang intensitas hubungannya itu kuat, sering berinteraksi. Hubungannya itu lebih didasarkan pada ikatan emosional dan jumlah anggotanya itu cenderung relatif sedikit dan pada umumnya itu bersifat informal. Nah, contohnya itu seperti keluarga, kelompok penghobi tertentu seperti klub sepeda, klub bola, klub pemilik merek mobil tertentu, kelompok arisan di kota tertentu. Nah, itu merupakan contoh kelompok primer yang jumlah anggotanya itu tidak terlalu banyak dan sering bertemu secara rutin. Nah, sedangkan yang kelompok sekunder adalah kelompok yang intensitas hubungannya itu relatif kurang, jadi jarang berinteraksi, dan dalam berinteraksi itu lebih didominasi hal yang sifatnya itu rasional dan formal.
Contohnya seperti ikatan profesi tertentu, misal Ikatan Sarjana Ekonomi, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Alumni, atau kelompok keagamaan dan lain-lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anugradi dengan NIM 209210040. Di sini saya berkesempatan menjelaskan mengenai kelompok berdasarkan intensitas interaksinya. Di sini ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok primer dan yang kedua adalah kelompok sekunder. Nah, di sini kelompok primer memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah jumlah anggotanya terbatas, tidak bisa melebihi jumlah anggota yang ada. Yang kedua adalah interaksinya secara langsung, bisa melalui komunikasi verbal dan non-verbal. Yang ketiga adalah memiliki ikatan emosional, antara anggotanya memiliki ikatan emosional satu sama lain. Dan yang terakhir adalah memiliki kesamaan nilai, sikap, dan perilaku. Setiap anggotanya memiliki kesamaan dalam hal nilai, sikap yang mereka tunjukkan, dan perilaku-perilaku ataupun aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Seperti itu. Selanjutnya adalah kelompok sekunder. Nah, di kelompok sekunder sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah jumlah anggotanya lebih besar daripada kelompok primer. Dan yang kedua adalah interaksi yang dilakukan antara anggotanya fleksibel. Bisa dilakukan secara tatap langsung maupun tidak langsung. Bisa melakukan secara verbal dan non-verbal. Sama seperti kelompok primer. Yang ketiga adalah ikatannya lebih longgar. Tidak seperti kelompok primer, di kelompok sekunder sendiri ikatan antara anggotanya itu lebih longgar ataupun berhubungan dengan yang nomor 4. Tidak memiliki pengaruh terhadap anggota yang lainnya. Apapun yang dilakukan oleh satu anggota ataupun apapun sifat, sikap, perilaku, dan minat yang dimiliki oleh satu anggota di kelompok sekunder tidak akan mempengaruhi. Jikapun mempengaruhi, maka kecil kemungkinan untuk mempengaruhi anggota kelompok yang lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah legalitas keberadaan. Kelompok berdasarkan legalitas keberadaan. Di sini ada dua. Yang pertama adalah kelompok formal dan informal. Kelompok formal sendiri memiliki sebuah arti atau karakteristik. Peraturannya tegas dan mengikat, memiliki peraturan yang harus ditaati oleh setiap individu atau anggota yang berkecimpung, entah itu dari yang sudah lama maupun yang baru. Yang kedua memiliki tujuan. Kelompok formal memiliki tujuan, entah itu tujuannya bisa disebutkan di dalam visi misi, dan seluruh anggotanya harus berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yang ketiga adalah keberadaannya resmi. Di sini yang dimaksud adalah keberadaannya resmi, diakui oleh undang-undang maupun diakui oleh negara. Dan yang terakhir adalah struktur dan keanggotaannya resmi. Individu-individu atau anggota-anggota yang masuk dalam kelompok formal itu harus melewati beberapa persyaratan. Biasanya harus seperti itu. Entah itu dari pihak A, entah itu pihak B, entah itu pihak C, dan pihak D. Dan di sini, jika mereka lolos atau lolos dari ujian verifikasi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh kelompok tersebut, maka mereka akan secara resmi, anggota tersebut secara resmi join di dalam atau gabung di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelompok informal. Setelah sebelumnya menjelaskan mengenai kelompok formal, kelompok informal kurang atau lebihnya berlawanan dengan kelompok formal. Yang pertama, tidak ada peraturan yang mengatur dan mengikat. Tidak seperti kelompok formal. Karakteristik yang kedua yaitu mempunyai persamaan yang sama. Individu atau anggota yang ada atau yang bergabung di dalam kelompok informal ini biasanya memiliki profesi yang sama, pekerjaan yang sama, minat yang sama, hobi yang sama. Yang ketiga adalah karakteristiknya, yaitu keberadaan kelompok informal ini tidak resmi. Tidak seperti kelompok formal. Keberadaannya tidak resmi, namun kecil juga kemungkinan bahwasanya masyarakat tidak tahu atau masyarakat sudah mengetahui bahwasanya kelompok ini itu sudah ada. Lalu yang terakhir adalah tidak adanya struktur dan keanggotaan yang resmi. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai status keanggotaan dan pengaruh.
Di sini ada 3 item, yaitu yang pertama kelompok kontaktual. Di kelompok kontaktual sendiri memiliki beberapa nilai atau unsur atau budaya, sikap, dan perilaku yang harus dilakukan oleh anggotanya, mulai dari yang lama hingga yang baru. Lalu di kelompok kontaktual sendiri memiliki jadwal pertemuannya secara rutin dan teratur. Entah itu biasanya dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Dan di kelompok kontaktual sendiri bertujuan bahwasanya memiliki pengaruh yang positif di dalam kelompoknya, entah itu individu-individu yang lain sebagainya. Diharapkan jika anggota tersebut keluar atau tidak berkecimpung di ruang lingkup kelompok kontaktual atau kelompok tersebut, mereka akan dapat merepresentasikan kelompok tersebut ke mata masyarakat atau ke lingkungannya yang lain. Lalu selanjutnya ada kelompok aspirasional. Kelompok aspirasional terdiri atau sebuah individu atau seorang yang ingin sekali menirukan kelompok acuannya atau kelompok referensinya. Misal, kelompok referensinya adalah orang-orang Korea Selatan. Entah itu BTS, entah itu Blackpink. Maka, individu atau kelompok tersebut biasanya mereka akan menirukan apapun yang dilakukan oleh kelompok tersebut atau kelompok referensinya tersebut. Entah itu dari bagaimana cara dia makan, entah itu bagaimana cara dia jalan, entah itu bagaimana cara dia berperilaku, entah itu bagaimana cara dia berdandan, dan lain sebagainya. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya, apapun yang terjadi, dalam kelompok tersebut, saya harus menirukan orang-orang tersebut. Lalu berbeda halnya dengan kelompok disosiasi. Di kelompok disosiasi sendiri adalah terdiri dari individu-individu atau anggota-anggota yang tidak mau atau berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari asosiasi dari kelompok aspirasional. Bagaimana caranya mereka minim kontak dengan kelompok aspirasional. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kelompok relevan. Kelompok relevan ada 6 item. Yang pertama keluarga, persahabatan, sosial formal, dan pembelanja, hingga kerja dan gerakan konsumen. Di sini yang dimaksud dengan keluarga adalah kelompok primer, yaitu sebuah anggota atau manusia itu akan terpengaruhi secara langsung maupun tidak langsung dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut atau anggota-anggota yang ada di kelompok primer, hingga apa saja sih yang dibeli ataupun apa saja sih yang digunakan di dalam keluarga atau di dalam anggota-anggota kelompok primer itu sendiri. Selanjutnya ada persahabatan. Sebuah persahabatan, manusia adalah makhluk sosial. Sebagaimana mungkin mereka akan melakukan interaksi sosial kepada orang lain. Entah itu bertukar informasi, entah itu bertukar apapun itu. Nah, di sini kelompok persahabatan dapat mempengaruhi perilaku konsumen atau mempengaruhi konsumen atau daya beli dari suatu orang. Jika misal ada satu orang atau satu sahabat dalam kelompoknya itu memakai satu brand atau satu produk yang disukai oleh misal cowok, misal kelompok tersebut mayoritas adalah pria, brand yang dipakai oleh salah satu anggotanya itu memiliki daya tarik kepada lawan jenisnya. Maka anggota yang lain akan berusaha untuk membeli produk atau brand yang sama dengan yang dipakai oleh anggota tersebut. Lalu selanjutnya adalah kelompok sosial formal. Kelompok sosial formal sendiri adalah kelompok formal yang memiliki kegiatan atau berkecimpung di dalam dunia kegiatan sosial. Entah itu dari kasta rendah atau kasta yang mulai dari awal sendiri, yaitu ibu-ibu PKK RT, naik lagi ke RW, naik lagi ke tingkat kelurahan, naik lagi ke tingkat kecamatan, hingga ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Di situ anggota-anggotanya biasanya mereka memiliki atau menggunakan atribut yang sama. Tidak ada yang beda dari anggota yang satu hingga yang lain. Entah itu bagaimana dari jilbabnya, entah itu dari seragamnya,
sampai entah itu dari apa sepatu yang digunakan, mereka akan memilih produk atau produsen yang sama. Lalu yang terakhir adalah kelompok pembelanja. Di kelompok pembelanja sendiri terdiri dari beberapa orang yang hobinya itu adalah shopping. Mereka memiliki jangka waktu atau waktu luang yang banyak. Mereka memiliki they have a lot of money. They can spend it all the time. It's all day, right? Jadi apapun yang mereka lakukan, mereka hobinya belanja. Mereka memiliki satu kelompok atau anggota-anggota yang sukanya juga belanja juga. Adapun juga yang arisan ya juga kearisan juga. Biasanya dalam kelompok pembelanja sendiri, individu-individu yang di dalamnya berkomunikasi atau berinteraksi mengenai barang ini belinya di mana, bagaimana cara mendapatkannya, saya boleh titip atau enggak. Lalu akan bertukar informasi mengenai barang ini bagus atau tidak. Kira-kira kalau barang ini saya gunakan atau saya beli kira-kira cocok atau tidak. Dan komunikasi-komunikasi yang lain sebagainya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya, mengenai kelompok relevan dalam hal kerja maupun gerakan konsumen akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Infanta Fazak Ridanti dengan NIM 049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya mengenai kelompok-kelompok yang relevan dengan perilaku konsumen. Nah, tadi kan sudah dijelaskan beberapa kelompok yang memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen. Sekarang saya akan menambahkan 2 kelompok lagi yang relevan dengan perilaku konsumen. Yang pertama adalah kelompok kerja. Nah, jadi kelompok kerja itu adalah sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa individu yang memiliki pekerjaan yang sama atau memiliki tempat kerja yang sama setidaknya, sehingga mereka itu saling terkait atau saling berhubungan satu sama lain karena frekuensi temu yang cukup sering seperti itu. Nah, kenapa kelompok kerja bisa dikatakan relevan dengan perilaku konsumen? Karena kelompok kerja itu bisa mempengaruhi individu-individu yang ada di. Nah, kenapa kelompok kerja itu bisa disebut sebagai salah satu kelompok yang relevan dengan perilaku konsumen? Jawabannya, karena kelompok kerja ini, antar individunya itu bisa saling mempengaruhi perilaku konsumen masing-masing, baik itu pemilihan merek, keputusan pembelian, dan sebagainya. Contohnya, misalnya sebuah tim finance, salah satu anggotanya itu menggunakan laptop MacBook untuk mempermudah pekerjaannya. Kemudian dia secara tidak sengaja mempromosikan atau memberitahukan kepada rekan-rekan yang lain bahwa laptop MacBook ini sangat membantunya dalam mengelola finance yang ia kerjakan. Secara tidak sengaja pula, individu-individu lain yang ada di dalam tim finance itu akan terpengaruhi perilaku konsumennya. Misalnya dari yang awalnya menggunakan laptop HP akan beralih menggunakan laptop MacBook. Nah, di situ saling mempengaruhi perilaku pembeliannya, pemilihan mereknya, dan lain-lain dalam perilaku konsumen. Nah, jadi karena adanya keterkaitan itulah dalam kelompok kerja tersebut bisa individunya itu saling mempengaruhi satu sama lain dalam perilaku konsumen itu tadi. Oke, next di kelompok yang terakhir adalah kelompok gerakan konsumen. Jadi kelompok gerakan konsumen ini adalah sebuah kelompok yang sadar betul atau mengetahui betapa pentingnya hak-hak konsumen. Nah, di Indonesia, kelompok gerakan konsumen ini contohnya adalah YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, kenapa kelompok gerakan konsumen ini merupakan salah satu kelompok yang relevan dengan perilaku konsumen? Saya berikan saja contohnya ya. Misalnya, di YLK ini ada anggota yang merasa tidak puas dengan kinerja Shopee. Karena mungkin barangnya yang tidak sampai tepat waktu atau mungkin dari kualitas barangnya. Dan kemudian konsumen ini tuh menyampaikan secara luas di forum YLK ini. Nah, secara tidak sengaja, individu-individu lain yang ada di kelompok YLK ini akan terpengaruh perilaku konsumennya. Baik yang sudah menggunakan Shopee ataupun yang belum sama sekali menggunakan Shopee. Pasti pandangan mereka, oh Shopee itu ternyata kalau ngirim tuh lama ya, kemudian barangnya itu juga tidak sesuai dengan apa yang kita beli. Nah, dari situ mereka akan beralih perilaku konsumennya, pemilihan mereknya, keputusan pembeliannya, dengan cara beralih dari Shopee ke online shop yang lain, misalnya ke Tokopedia. Nah, itulah mengapa kelompok gerakan konsumen ini juga sangat mempengaruhi atau sangat relevan dengan perilaku konsumen. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa kelompok yang memang relevan dengan perilaku konsumen. Kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa kelompok itu memang sangat berperan penting dalam perilaku konsumen individu masing-masing. Nah, saya akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya mengenai pengaruh kelompok terhadap perilaku individu, utamanya dalam perilaku pembelian dan sebagainya. Nah, menurut Mowen dan Minor, ada 5 faktor kenapa kelompok itu bisa mempengaruhi perilaku individu, utamanya dalam keputusan pembelian. Yang pertama adalah norma, nilai, dan informasi.
Nah, seperti yang kita tahu nih, bahwa dalam sebuah kelompok itu pasti ada normanya dan juga ada nilainya kan. Contohnya aja, di kelompok teater, mereka memiliki norma atau aturan bahwa semua anggota teater ini harus latihan tepat waktu, kemudian harus bisa atur nafas sedemikian rupa. Nah, norma-norma tersebut secara tidak sengaja akan mempengaruhi perilaku individu yang ada di dalam kelompok teater tersebut. Misalnya yang awalnya suka telat, sekarang lebih disiplin lagi dalam masuk ke dalam kelompok teater tersebut. Jadi memang norma ini bisa mempengaruhi perilaku individu yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua karena nilai. Nah, misalnya saya ambil saja kelompok yoga. Nah, kelompok yoga ini kan biasanya nilainya itu tubuh yang ideal. Nah, dari adanya nilai tersebut itu bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di dalamnya. Karena nilainya ideal, berarti orang yang ikut kelompok yoga ini mau nggak mau harus bisa menyesuaikan. Jadi yang awalnya dia mungkin makan beras putih nih ya, sekarang sudah beralih ke beras merah. Nah, itu kan secara tidak sengaja kelompok yang memiliki nilai tersebut itu mempengaruhi perilaku pembelian dari individu itu sendiri, dari beras putih ke beras merah. Oke, poin yang kedua adalah faktor peran dari kelompok. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di dalam kelompok itu ada perannya masing-masing ya, seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Dan itulah mengapa karena adanya faktor peran dari kelompok ini, perilaku individu itu bisa berubah atau menyesuaikan lah. Contohnya, di gambar ada foto Nicholas Saputra yang ditunjuk menjadi duta belajar ruang guru. Nah, otomatis Nicholas Saputra yang awalnya seorang artis, seorang aktor gitu, dia akan menyesuaikan perilakunya dengan tim barunya, yaitu ruang guru, kelompok ruang guru ini. Dengan bagaimana cara ia mengajar, materi yang akan ia bawa, bagaimana ia bersikap, dan lain-lain. Kemudian untuk contoh yang kedua, di bawah ada Presiden Jokowi, notabene-nya kelompok pemerintah seperti itu ya, yang menunjuk beberapa pekerja untuk menjalankan sebuah proyek. Nah, otomatis beberapa pekerja ini akan menyesuaikan. Misalnya si kepala proyek, yang perilaku konsumennya sudah mulai terpengaruhi oleh kelompok pemerintah ini. Misalnya dari kelompok pemerintah ini ingin menggunakan semen merek B, sementara kepala proyek ini biasanya menggunakan semen merek A. Nah, mau tidak mau karena adanya faktor peran dari kelompok ini, dia sebagai ketua proyek, dia harus mematuhi perannya dia sebagai ketua proyek itu tersebut dengan beralih dari produk semen A ke produk semen B. Nah, jadi itu ada pengaruhnya gitu ya, ada keterkaitan antara faktor peran dari kelompok dengan perilaku konsumen individu. Baik, untuk beberapa faktor lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya. Saya rasa dari saya sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Zilanatus Rofa Al-Karima dengan NIM 2019-210054. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk poin 3, yaitu tuntutan menyesuaikan dengan kelompok. Individu di dalam suatu kelompok tertentu, mereka juga ingin mendapatkan penerimaan dari kelompoknya, dan individu tersebut akan merasa tersiksa jika kelompok tidak menerimanya dengan baik. Oleh karena itu, mendapatkan penerimaan kelompok, individu berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan aturan dan kebiasaan serta perilaku kelompoknya agar mereka tidak dikucilkan atau dihindari oleh kelompok tersebut, sehingga dia nyaman dengan kelompoknya. Lalu, untuk selanjutnya adalah poin 4, yaitu proses perbandingan sosial. Proses interaksi dalam kelompok individu secara psikologis, yaitu membandingkan dirinya dengan orang lain yang tingkatannya sama, dan juga membandingkan dirinya dengan saat ini, yaitu dengan diri yang ideal. Nah, proses seperti ini itu individu yang ada di dalam kelompok akan mengevaluasi sikap dan perilakunya serta berusaha untuk mengubah perilakunya sesuai dengan diri yang diharapkan dan agar tidak berbeda dengan yang lain di dalam kelompok tersebut. Lalu selanjutnya adalah poin 5, yaitu polarisasi kelompok. Di dalam suatu kelompok, keputusan-keputusan paling penting yaitu harus dibuat. Individu itu biasanya ketika berada di dalam suatu kelompok cenderung lebih berani mengambil resiko dibandingkan kalau keputusan itu dilakukan secara individual. Hal ini berdampak pada perilaku individu termasuk dalam proses pembelian. Karena kenapa? Jika dia mengambil keputusan secara kelompok, dia akan merasa aman, dan jika mengalami hal yang tidak diinginkan, dia tidak akan merasa sendiri untuk menanggung hal itu. Tapi jika dia mengambil keputusan secara individual, pasti dia akan merasa
bagaimana kalau aku salah mengambil keputusan seperti itu. Dia akan merasa sangat terbebani karena harus menanggung hal seperti itu sendiri. Lalu, untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang menentukan kekuatan pengaruh kelompok. Di dalam suatu kelompok, itu memiliki pengaruh kuat jika suatu kelompok yang pertama menginformasikan atau membuat individu lebih menyadari keberadaan produk atau merek tertentu. Di dalam suatu kelompok, pembelanjaan akan memiliki pengaruh yang kuat dalam pemilihan merek kepada anggotanya. Jika kelompok tersebut memiliki informasi yang banyak dan tentang berbagai merek tersebut, dalam berinteraksi, komunikasi tentang pentingnya memilih merek dan informasi berbagai merek serta kinerjanya seiring terjadinya di antara kelompok-kelompok. Maksudnya di antara anggota-anggota kelompok. Lalu untuk komunikasi dan interaksi yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok yang fokus pada merek dan kinerja produk ini akan menimbulkan kesadaran yang kuat pada anggota kelompok tentang pentingnya melihat kinerja dan memilih merek. Lalu untuk poin 2 adalah memberikan kesempatan untuk membandingkan. Di dalam interaksi, anggota kelompok saling berbagi pengalaman, menyampaikan ide, dan berpendapat kepada yang lainnya. Pengaruh kelompok kuat jika dalam kelompok tersebut terbangun suasana yang saling berbagi pengalaman dan diskusi dengan pilihan serta perilaku belanja dan konsumsi. Lalu untuk poin 3 adalah memengaruhi individu untuk mengadopsi sikap. Kelompok yang memiliki pengaruh kuat dalam mempengaruhi perilaku anggotanya. Mengapa kelompok pengaruhnya kuat dalam perilaku belanja daripada alumni? Karena kelompok tersebut lebih mampu dalam memengaruhi sikap, persepsi, dan nilai terhadap anggotanya. Lalu yang terakhir adalah melegitimasi keputusan individu untuk menggunakan produk yang sama dengan yang digunakan kelompok, yaitu kelompok yang mempunyai kekuatan dalam memberikan rekomendasi dan mengharuskan anggotanya untuk menggunakan suatu produk tertentu mempengaruhi kuat terhadap perilaku konsumsi, terhadap perilaku belanjanya. Oke, selanjutnya adalah tentang kelompok konsumen di dunia maya dan pengaruhnya terhadap perilaku pembelian. Komunitas di dunia maya atau disebut dengan komunitas online saat ini itu dipandang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap konsumen. Jumlah pengguna internet di dunia sangat banyak dan hal itu merupakan menjadi pasar yang cukup besar. Mereka tidak hanya mengkomunikasikan tentang produk kepada rekan-rekan kelompoknya di komunitas itu, tapi juga menginformasikan topik pembicaraan di media online kepada teman-temannya, kepada tetangganya, kepada sanak saudara, dan lain-lain. Berbeda dengan komunitas lazimnya yang ada di masyarakat. Komunitas online merupakan suatu komunitas yang berinteraksi sepanjang masa, sepanjang waktu dengan topik-topik yang menarik sesuai dengan selera-selera masing-masing. Keikatan mereka cukup kuat karena dilatar belakangi oleh persamaan kepentingan dan kesukaan. Contohnya seperti ada komunitas pecinta ikan ataupun komunitas K-popers. Mereka memiliki satu kesamaan, yaitu kesamaan di dalam apa yang mereka sukai. Seperti kelompok K-popers, mereka menyukai hal-hal yang berbau K-pop. Lalu untuk komunitas pecinta ikan, mereka sangat menggandrungi atau menyukai dengan ikan. Lalu contohnya kalau untuk kepentingan seperti komunitas pelajar, komunitas pekerja, mereka memiliki kepentingan yang sama. Lalu jumlah potensi yang besar ini itu menarik bagi para pemasar karena itu tidak hanya untuk sasarannya, tapi juga menjadikan mereka sebagai pembeli dan memberikan pengaruh bagi konsumen lain di luar komunitas online. Bagi perusahaan untuk memanfaatkan komunitas online ini adalah sangat penting karena pasar ini itu terus meningkat dengan bertumbuhnya generasi internet dan bertambahnya konsumen yang sangat akrab dengan teknologi. Oleh karena itu,
bagaimana merancang pesan yang tepat dan masuk ke jejaring sosial dapat mempromosikan produk dan mereknya adalah hal yang harus dilakukan dengan baik oleh suatu perusahaan jika ingin produknya sangat dikenal oleh masyarakat luas. Di Indonesia ini, mulai banyak yang memberikan reward kepada selebritis atau tokoh-tokoh tertentu di Twitter atau di Facebook atau di Instagram atau di TikTok yang saat ini sedang booming tentang produk. Hal ini ditujukan kepada para pengikut-pengikut dari selebritis-selebritis tersebut akan dipengaruhi oleh komentar selebritis tersebut sehingga tertarik untuk membeli atau yang biasa kita kenal dengan nama endorsement. Berikut adalah alasan mengapa jejaring sosial dan komunitas online merupakan pasar yang menarik karena beberapa hal ini. Yang pertama, pengguna online cukup besar dan akan terus berkembang. Dari 50% pengguna online adalah orang dewasa, sedangkan sisanya adalah remaja. Nah, maka dari itu, ini adalah peluang besar bagi perusahaan untuk melakukan promosi agar promosinya itu lebih luas dan menjangkau dari segala usia. Lalu yang kedua adalah konsumen yang menggunakan jejaring sosial, menggunakan media tersebut untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai produk dan merek. Ini sangat cocok dengan yang sebelumnya saya katakan, yaitu seperti endorsement kepada artis-artis, itu akan menarik konsumen untuk mencari tahu tentang informasi produk tersebut, dan apabila informasi tersebut disampaikan oleh influencer atau artis yang mereka sukai, maka mereka akan langsung percaya dan mereka akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, alasan yang nomor 3 adalah potensi untuk menguasai pasar itu lebih tinggi. Karena jika kita bisa menggunakan endorsement ini dengan baik dan kita bisa mengendorse banyak artis-artis, maka kita bisa menguasai pasar. Bagaimana bisa? Saya beri contoh seperti Scarlett Whitening. Scarlett Whitening adalah produk body lotion dan produk skincare yang sangat digemari oleh wanita-wanita. Mengapa saya bisa mengatakan bahwa Scarlett ini menguasai pasar di bidang body lotion ini? Karena dia bisa mengendorse atau mengendorse dari banyak sekali influencer dan selebriti sehingga fans atau penggemar dari influencer tersebut berpeluang besar untuk menggunakan produk Scarlett. Mengapa? Karena mereka tertarik karena apa? Karena review atau informasi yang diberikan oleh influencer atau artis-artis tersebut mengenai produk Scarlett. Mereka mengatakan bahwa produk Scarlett ini bagus, bisa mencerahkan, bisa seperti ini, mengklaim seperti ini. Dan tentu saja para fans atau penggemar dari influencer atau artis-artis tersebut, mereka akan percaya dan tertarik untuk menggunakannya. Jadi, Scarlett ini bisa menguasai pasar di sektor body lotion ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahuljana dengan NIM 2019-210069. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama yaitu komunikasi dari mulut ke mulut. Konsumen mengetahui keberadaan produk dari komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dan dari sumber informasinya lainnya di luar sumber resmi perusahaan. Pada masyarakat Indonesia yang tingkat interaksinya lebih tinggi dan sebagian besar menggunakan budaya mendengar daripada membaca, komunikasi dari mulut ke mulut lebih efektif untuk mempromosikan sebuah produk. Komunikasi dari mulut ke mulut atau lebih populer dengan istilah WOM atau yang bisa disebut word of mouth timbul ketika konsumen puas atas suatu produk atau sangat kecewa atas produk yang sudah dibelinya. Ketika konsumen puas, mereka akan menceritakan kepada konsumen lain tentang produk tersebut. Dalam WOM, individu akan berbagi informasi dengan yang lainnya dalam bentuk verbal, ngobrol, ataupun tatap muka langsung maupun melalui telepon dan internet. Selanjutnya yaitu aplikasi kelompok rujukan dalam pemasaran.
Karena kelompok rujukan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perilaku konsumen, maka pemasar berupaya memanfaatkan kelompok rujukan ini. Kelompok rujukan mana yang seringkali dipakai oleh pemasar dan bagaimana pemasar memanfaatkan sebuah kelompok. Nah, di sini saya membahas dua, yaitu selebriti. Yang pertama yaitu selebritis. Selebritis di sini di masyarakat Indonesia, selebritis seperti penyanyi, pemain musik, artis merupakan orang-orang yang mempunyai popularitas tinggi dan berpengaruh kuat terhadap konsumen lain. Melihat kondisi ini, pemasar berupaya memanfaatkan terutama untuk kepentingan promosi. Dalam promosi produk atau pemasar menggunakan selebriti sebagai bintang iklan dengan berbagai peran dalam berkomunikasi pemasaran. Selanjutnya yaitu artis. Penggunaan artis untuk mempromosikan produk dipandang mempunyai pengaruh yang cukup kuat karena popularitas mereka di masyarakat. Terdapat 4 peran yang dapat dilakukan oleh artis atau public figure dalam mempromosikan produk atau jasa, yaitu memberikan kesaksian atau testimonial. Dalam iklan, sering kita temukan penggunaan selebritis untuk memberikan kesaksian keunggulan produk atau mereview sebuah produk yang sudah ia pakai. Selanjutnya memberikan penguatan atau dorongan atau yang biasa disebut endorsement. Contoh penggunaan artis dalam komunikasi pemasaran yang memicu keingintahuan atau dorongan konsumen untuk menggunakan sebuah produk, misalnya seperti Anya Geraldine digunakan sebagai endorse dalam iklan tolak angin dan mereview semua yang tolak angin dalam akun sosial medianya. Yang ketiga yaitu berperan sebagai aktor dalam iklan. Kebanyakan iklan menggunakan selebritis yang berperan sebagai bintang iklan. Iklan sepeda motor, contohnya seperti iklan sepeda motor dari berbagai merek yang ditayangkan di TV, kebanyakan menggunakan aktor-aktor yang cukup populer di mata masyarakat. Penggunaan bintang film seperti Deddy Mizwar, Deddy Corbuzier atau Tukul pada beberapa iklan merupakan contoh penggunaan selebritis sebagai aktor dalam iklan. Yang keempat yaitu berperan sebagai juru bicara perusahaan. Yang dimaksud dalam berperan sebagai juru bicara perusahaan, dalam hal ini perusahaan menggunakan artis tidak hanya sekedar untuk mengiklankan sebuah produk sebagai aktor, tetapi menjadi juru bicara ketika perusahaan melakukan public relation. Sekian dari saya, terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bizaldi Samada dengan NIM 2019-210093. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan pengiklanan. Yang pertama ada pakar, yang kedua ada orang biasa atau the common man, dan yang ketiga ada para eksekutif dan karyawan, dan yang paling terakhir ada karakter dagang. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ada pakar. Pakar adalah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pakar, yaitu biasanya pemasar sering menggunakan suatu toko yang mempunyai kepakaran terhadap suatu produknya yang dijual atau yang diiklankan oleh perusahaan tersebut, mempunyai referensi dengan produk yang diiklankan tersebut. Yang pertama saya di sini mau ada contohnya dari pakar, yaitu ada Dr. Lula Kamal sebagai iklan susu, dan yang kedua ada contoh dari Profesor Dr. Reinhard Kasali untuk iklan tolak angin. Yang kedua ada orang biasa atau the common man. Yang dimaksud dari the common man atau orang biasa ini adalah suatu perusahaan melakukan promosi produk seperti produk deterjen, susu anak, sabun cuci piring, dan bumbu. Biasanya pemeran iklan ini adalah dari orang-orang biasa yang dipilih oleh perusahaan melalui
ajang atau lomba yang dilakukan oleh perusahaan seperti deterjen, rinso, dan sabun cuci piring yang saya tahu adalah sabun cuci piring Sunlight. Di sini contohnya adalah sabun cuci piringnya dia mengadakan perlombaan lomba cuci piring secara massal, yaitu di Jakarta kalau nggak salah waktu itu. Jadi dia melakukan perlombaan juga dan dia juga melakukan perekaman perlombaan tersebut untuk menjadikan perlombaan itu sebagai iklan ditayangkan di TV ataupun di YouTube. Dan yang ketiga ada para eksekutif atau karyawannya. Perusahaan dipandang masyarakat sebagai orang yang sangat sukses, yaitu para eksekutifnya. Masyarakat juga meyakini bahwa sebagai eksekutif yang sukses tentu apa yang disampaikan dapat dipercaya oleh konsumen atau pelanggannya. Disampaikan bila ada salah kata, maka konsumen juga merasa tidak yakin bila eksekutif tersebut atau karyawan tersebut melakukan kata-kata yang sangat tidak cocok terhadap tersebut, itu maka akan membuat calon konsumen akan berpikir dua kali. Contoh dari para eksekutif dan karyawan ini adalah iklan Nokia yang menggunakan Jerry Aurum, yang Jerry Aurum ini adalah finalis nasional Young Creative Entrepreneur pada tahun 2017. Diharapkan mampu mempengaruhi anak muda pada zaman itu agar memilih produk Nokia. Dan yang terakhir ada karakter dagang. Karakter dagang ini adalah karakter dagang atau simbol digunakan oleh perusahaan, sering dimanfaatkan untuk mempengaruhi konsumen dan mempengaruhi konsumen dan mempengaruhi komunikasi pemasaran. Contoh dari karakter dagang adalah yang dikeluarkan oleh Walt Disney seperti Tom and Jerry dan Mickey Mouse. Nah, ini tujuan dari Walt Disney adalah untuk menarik perhatian dari anak-anak agar mereka bisa mengenalkan produk-produk mereka. Nah, saya akan menjelaskan tentang manfaat kelompok rujukan. Arti dari manfaat kelompok rujukan adalah kelompok rujukan berperan penting dalam pemasaran produk. Konsumen yang setiap harinya berinteraksi dengan orang lain, baik dengan orang-orang yang ada di dalam maupun di luar kelompok, dapat dengan mudah dipengaruhi oleh yang lain. Interaksi ini dapat memberikan pengaruh kuat terhadap perilaku konsumen. Yang termasuk dalam perilaku konsumen yaitu ada beberapa contoh manfaat-manfaatnya, saya akan menjelaskan, yaitu ada dua: meningkatkan kesadaran tentang merek. Yang kedua adalah meyakinkan dan memberikan rasa nyaman atau rasa aman kepada konsumen yang disebabkan oleh keraguannya terhadap risiko tertentu. Yang pertama, penjelasannya adalah kesadaran merek ini dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan kelompok rujukan dalam iklan maupun komunikasi pemasaran. Yang seperti penjualan secara personal, yaitu by face to face terhadap konsumen dan penjual. Kedua, yaitu contohnya konsumen sering khawatir dan ragu untuk memilih suatu produk karena resikonya itu akan diterima jika salah mengambil keputusan. Akibatnya sering kurang miskomunikasi antara produk dan konsumennya. Nah, untuk mengatasi kedua tersebut ada cara praktisnya, yaitu pertama, lihatlah rating yang dilakukan oleh suatu media seperti media TV dan sekarang adalah media internet, yaitu YouTube, Instagram, TikTok. Seperti siapa yang sedang populer pada saat itu menurut publik, pilihlah orang-orang tersebut sebagai model iklan Anda di suatu perusahaan Anda atau komunikasi pemasaran Anda. Yang kedua, yaitu untuk mengatasi miskomunikasi atau misinformasi terhadap konsumen dan produk yang dia pilih, maka buatlah komunitas untuk mengetahui produk-produk Anda, yaitu dengan melakukan penyusunan database yang baik tentang pelanggan Anda dan membuat program yang memungkinkan mereka membentuk
komunitas sendiri. Nah, di sini saya akan mengambil contoh yaitu komunitas sepatu Nike Air Jordan-nya. Nah, kenapa saya memilih tersebut? Karena diamond dari sepatu ini sangatlah besar di seluruh dunia, yaitu ada KW-nya. Maka komunitas Air Jordan ini dia saling sharing bagaimana kita harus mengetahui ini apakah KW, apakah ini ori atau original. Nah, di suatu website itu mereka saling sharing dan bisa membuat calon pembeli atau pelanggan yang baru-baru ini tidak tersesat oleh informasi yang sangat tidak jelas. Nah, gunanya komunitas itu seperti itu, kita mengetahui produk ini original atau tidak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Infanta dengan NIM 049 sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil ringkasan jurnal yang telah kami pilih. Nah, jurnal yang kami pilih berjudul A Study on Consumer Behavior oleh K. Abraham dalam International Journal of Enterprise Computing and Business Systems. Nah, di jurnal ini tujuan utamanya adalah mengetahui atau mengukur dampak dari adanya pengaruh kelompok acuan atau kelompok rujukan terhadap perilaku pembelian, seperti itu. Nah, dari jurnal ini saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, kelompok rujukan yang paling mempengaruhi perilaku konsumen yaitu ada kelompok keluarga, kemudian ada kelompok persahabatan atau teman, dan yang terakhir adalah kelompok kerja. Seperti itu. Nah, 3 kelompok ini sangat mempengaruhi keputusan pembelian individu. Kemudian, untuk kesimpulan yang kedua, tadi sudah kita peroleh di kesimpulan pertama bahwa kelompok rujukan yang paling mempengaruhi perilaku konsumen itu adalah keluarga. Nah, dari kelompok keluarga ini sendiri, yang paling berperan untuk mempengaruhi perilaku konsumen itu ada dari ayah yang pertama dengan persentase 35,29%, kemudian dari ibu 17,64%, dan yang terakhir dari keduanya sebesar 19,60%. Jadi yang paling mempengaruhi itu dari sisi ayah. Nah, kemudian secara umum dari jurnal ini bisa saya simpulkan bahwa kelompok rujukan itu sangat mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya dalam keputusan pembelian ataupun pemilihan merek dan lain sebagainya. Dan kelompok rujukan yang paling mempengaruhi perilaku konsumen itu ada dari kelompok keluarga, kemudian kelompok kerja, dan kelompok persahabatan, di mana semuanya ini sangat berkaitan antar individu satu sama lain. Baik, sekian ringkasan jurnal dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Asli sama aku cuma panas tuh. Gimana kalau kita beli cari aja dengan yang ini aja, Van. Sumpah, ini pas banget. Udah cuacanya lagi panas, terus ini minumannya dingin, dan kita tuh lagi ngantuk. Jadi pas banget yang ini aja. Nah, tapi anak-anak ini enggak sih, lebih seger loh. Dan ini ada jelinya. Kan gue lagi lapar nih sekarang, jadi mungkin aja bisa menjajal perut. Ya nggak sih, ini aja ya. Langsung aja cari ke supermarket terdekat. Ya, naik. Ada. Gini aja nggak sih?
aja ya. Enggak ah, ini aja nggak sih? Iya nggak? Tapi ini tuh lebih murah. Itu mahal. Iya, itu murah. Tapi itu nggak ada kandungan apa-apanya. Kan gue lagi lapar nih. Di sini ada kandungan kedelainya 75%. Jadi ini bisa lah untuk ganjal perut. Pusing kepala saya emang. Udah. Gue ngambil ini, lo ngambil itu, oke? Udah. Bayar. Ini aja mbak, Yuk. daging satu atau sendiri-sendiri? Satu. Satu. 8.500, ada lagi? Kita Mau dipasukin atau enggak? enggak usah. Dua ya.